slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Sorotan panas menuju Moto3. Menjelang akhir musim Red Bull Rookies Cup 2025, dunia balap justru diguncang kabar besar. KTM dikabarkan akan mengambil langkah berani dengan menggeser Hakim Danish dari kursi Moto3 musim depan demi memberi tempat pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Isu ini mulai mengemuka setelah beberapa media Eropa menangkap percakapan di podok yang mengindikasikan adanya pembahasan internal mengenai perombakan susunan pembalap. Situasi ini memantik diskusi panas di kalangan pecinta balap tanah air, terutama karena Veda baru saja menunjukkan performa konsisten dan impresif di Rookies Cup. Kabar ini seolah menjadi pengakuan nyata bahwa talenta dari Asia Tenggara kini mulai diakui oleh tim-tim besar Eropa. Namun, di balik sorotan media, belum ada pernyataan resmi dari pihak KTM, membuat publik semakin penasaran. Benarkah langkah besar ini akan segera diumumkan? Persaingan sengit Veda versus Uriarte. Di lintasan Rookies Cup, persaingan antara Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte menjadi salah satu duel paling menarik musim ini. Dua pembalap muda ini memiliki gaya balap yang sangat kontras. Veda yang dijuluki silent finisher lebih memilih menyerang di momen krusial, sementara Uriarte tampil agresif sejak lampu start menyala. Kontras ini menciptakan balapan yang bukan hanya memacu adrenalin, tetapi juga penuh intrik strategi. Penonton seakan disuguhi pertandingan catur berkecepatan tinggi, di mana setiap tikungan bisa menjadi titik balik. Meski rivalitas di lintasan begitu panas, keduanya tetap menunjukkan sikap saling menghormati di luar lintasan. Bahkan Uriarte sempat menyatakan dukungannya jika Veda benar-benar naik ke Moto3 dan menjadi rekan setimnya. Sebuah pengakuan yang jarang terjadi di level ini, dan bukti bahwa Veda sudah mendapatkan respek internasional. Kombinasi Asia-Eropa yang menggoda sponsor. Jika KTM benar-benar menyatukan Veda dan Uriarte dalam satu tim Moto3, dunia balap akan menyaksikan kombinasi unik, kekuatan pasar Asia dan Eropa dalam satu paket. Bagi sponsor global, ini adalah skenario ideal yang dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus menjaga performa kompetitif di lintasan. Veda membawa basis penggemar yang besar di Asia, khususnya Indonesia, sementara Uriarte memiliki daya tarik kuat di pasar Eropa dan Amerika Latin. Kombinasi ini tidak hanya menjanjikan duel-duel panas di lintasan, tetapi juga peluang komersial yang luar biasa bagi KTM. Beberapa analis bahkan menyebut, duet ini bisa menjadi pasangan pembalap muda paling menguntungkan secara komersial dalam sejarah Moto3. Bocoran dari pedok KTM. Spekulasi semakin menguat setelah beredar foto-foto dari pedok KTM yang memperlihatkan Veda sedang berdiskusi intens dengan para insinyur tim. Dalam dunia balap, momen seperti ini biasanya bukan sekedar basa-basi. Bagi pembalap junior, duduk bersama tim teknis pabrikan adalah tanda bahwa ada proyek serius di balik layar. Beberapa sumber internal menyebut bahwa Veda sedang mempersiapkan diri untuk menguji motor prototipe KTM, sesuatu yang sangat jarang diberikan kepada pembalap di luar jajaran resmi Moto3. Langkah ini menandakan bahwa KTM sudah menaruh kepercayaan besar pada kemampuan adaptasi dan kecepatan Veda bahkan sebelum kontrak resmi diumumkan. Motor prototipe, gerbang menuju elit. Mengendarai motor prototipe KTM bukanlah kesempatan yang datang setiap hari. Mesin ini merupakan hasil teknologi terkini yang menjadi pondasi pengembangan untuk MotoGP di masa depan. Hanya pembalap dengan kombinasi kecepatan, kecerdasan balap, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa yang dipercaya untuk menjajalnya. Bagi Veda, ini bukan hanya ujian kemampuan teknis, tetapi juga tes mental dan fisik. Prototipe Moto3 memiliki karakteristik yang jauh lebih liar dibandingkan motor Rookies Cup. Tenaga yang lebih besar, respons throttle yang agresif, dan sistem pengereman yang membutuhkan presisi mutlak. Jika ia mampu menaklukkan tantangan ini, jalannya menuju kursi Moto3 akan semakin mulus. Tes rahasia dan hasil mengejutkan. Ternyata menurut sumber yang dekat dengan tim, Veda sudah menjalani serangkaian tes rahasia bersama KTM.
tes ini mencakup konsistensi lap time, kemampuan beradaptasi terhadap setup motor, hingga daya tahan fisik dalam simulasi balapan penuh. Hasilnya disebut-sebut bukan hanya memuaskan, tetapi melampaui ekspektasi tim teknis. Salah satu insinyur KTM bahkan menyebut Veda sebagai pembalap yang memahami motor seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Penilaian ini sangat jarang diberikan, apalagi kepada pembalap yang belum resmi bergabung di kelas tersebut. Tidak heran rumor soal promosi Veda ke Moto3 semakin sulit dibendung. Aksi viral di sektor menanjak. Salah satu momen yang mengangkat popularitas Veda musim ini adalah manuver luar biasa di sektor menanjak sebuah sirkuit Eropa. Dalam satu gerakan mulus, ia berhasil menyalip dua pembalap sekaligus di area yang terkenal sulit karena membutuhkan kombinasi kecepatan, torsi, dan keseimbangan yang sempurna. Aksi ini terekam kamera dan langsung menjadi viral di media sosial, mendapat pujian dari komentator, mantan pembalap, hingga penggemar balap dari berbagai negara. Banyak yang menyebutnya sebagai salah satu manuver terbaik musim ini. Bukti nyata bahwa Veda bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki insting balap yang tajam dan keberanian luar biasa. Strategi sniper yang mematikan. Gaya balap Veda sering disebut mirip seorang sniper. Ia jarang tergesa-gesa di awal balapan, memilih mengamati pergerakan lawan sambil menjaga ritme dan kondisi ban. Begitu memasuki sektor terakhir, ia langsung mengaktifkan mode menyerang penuh, memanfaatkan seluruh potensi motor untuk menyalip lawan di momen yang paling tak terduga. Strategi ini terbukti efektif, membuat banyak lawan kehilangan momentum menjelang garis finish. Data telemetri menunjukkan bahwa Veda hampir selalu mencatat waktu tercepat di sektor akhir, menandakan kombinasi strategi dan kemampuan teknis yang sangat matang untuk pembalap seusianya. Karakter di luar lintasan. Di luar lintasan, Veda menunjukkan kepribadian yang jarang dimiliki pembalap muda. Rendah hati, ramah, dan mudah bergaul baik dengan tim, media, maupun rival. Sikap ini membuatnya disukai banyak pihak, termasuk sponsor potensial. Di lingkungan balap Eropa yang keras dan penuh tekanan, kemampuan menjaga hubungan baik menjadi senjata tak terlihat yang sangat berharga. Banyak yang memprediksi kombinasi kemampuan balap dan citra positif ini akan membuat Veda menjadi figur penting di dunia Moto3, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai ikon pemasaran. Menanti keputusan resmi KTM. Kini semua mata tertuju pada KTM. Keputusan untuk menggeser Hakim Danis dan memberikan kursi Moto3 kepada Veda akan menjadi salah satu langkah paling bersejarah bagi pembalap Indonesia di kancah internasional. Hashtag Veda ke Moto3 mulai trending di media sosial, menunjukkan betapa besar dukungan publik tanah air. Namun, Veda sendiri memilih untuk tetap fokus pada balapan yang tersisa di Rookies Cup, menegaskan bahwa rumor tak akan mengganggu konsentrasinya. Satu hal yang pasti, apapun hasil keputusan nanti, Veda Ega Pratama telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia balap saat ini. Satu hal pasti, apapun keputusan KTM nanti, Veda Ega Pratama sudah membuktikan Indonesia punya pembalap yang siap bersaing di level dunia. Pertanyaannya tinggal satu, kapan pengumuman resmi itu keluar? Itu dia drama panas yang sedang mengguncang dunia balap. Apakah KTM benar-benar akan memilih Veda Ega Pratama untuk menggantikan Hakim Danis di Moto3 musim depan? Atau justru ada kejutan lain yang belum terungkap? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terpanas langsung dari dunia balap internasional. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, Veda sudah siap jadi ikon Indonesia di Moto3?